Di video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilakukan oleh program berdasarkan kondisi. Kondisi tersebut yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan sweep. Perintah if bentuk umum. Penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan dalam JavaScript. Ekspresi juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Hal akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimalis satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan seiring kosong akan dikonversi ke val. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita akan menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal seperti contoh di layar. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal, meskipun pasti tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Oke, setelah itu kita jalankan. Node if titik js. Enter. Masukkan nilai A. Nilai A sama dengan 1. Nilai B sama dengan 4. Oke. Program akan menghasilkan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true. Dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. If js to program akan memberikan hasil seperti di layar. Oke. Pada bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if-else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if dapat dilihat di layar. Perintah if sama dengan if kondisi aksi 1 else aksi 2. Aksi 1 hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menulis kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. If kondisi aksi at 1 titik koma else aksi 2. Jika aksi yang dilakukan telah
ada dan beberapa perintah, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan kurung kurawal seperti berikut. If kondisi buka kurung kurawal aksi 1A, aksi 1B, tutup kurung kurawal, else buka kurung kurawal, aksi 2A, aksi 2B, balas kurung kurawal. Dengan demikian dapat diubah sebagai berikut. Oke, ini sudah benar. Log ini kita tambah titik api proses exit B console log. Oke, kita kontrol S lalu kita jalankan. Node JS panel A4. Oke. Bentuk pemilihan if else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan. Bentuk dua kemungkinan sebagai contoh untuk melakukan program yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Kita dapat menggunakan if else dalam kasus ini. Terdapat dua kemungkinan. Bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut adalah ganjil. Mari kita praktekkan. Oke, kita masukkan bilangan bulat enter if dalam kurung A version 2 sama dengan 0. Enter console log dalam kurung S kurung kurawal A adalah bilangan genap. Titik koma enter. Else console log dalam kurung A adalah bilangan ganjil. Titik koma lalu enter. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If kondisi
if kondisi 1, aksi 1, else if kondisi 2, aksi 2, else aksi alternatif balas kurung perawal. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else berikut ini. Contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Oke, kita tinggal mengubah ini, yaitu A nol balas kurung enter console log dalam kurung s balas kurung A else if A 3 nol balas kurung enter console log Anda memasukkan nilai 0. Titik koma enter else enter console log adalah bilangan negatif. Titik koma enter oke, lalu kita jalankan. Node if kita save dulu ya, Ctrl S if js enter masukkan nilai A 1, nilai B 0, masukkan nilai bilangan bulat 1 adalah bilangan positif. Lalu kita node exit js masukkan bilangan bulat lagi 0, enter. Lalu node
Kita masukkan -1, enter. Maka akan muncul nilai bilangan bulat adalah negatif. Oke. Lagi. Contoh lain dari pengguna TV yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat pada skrip berikut ini. Itu kita ganti, masukkan ininya, masukkan nomor bulan, lalu kita ganti if bulan tik 1 balas kurung enter ketik nama bulan Januari enter, else if kurung nomor bulan sama dengan 2 balas kurung enter, nama bulan dengan Februari enter, else if kurung nomor bulan 3 enter, nama bulan Maret enter, else if bulan 4 enter, nama bulan April else if bulan 5 nama bulan Mei enter lagi, else if, begitu seterusnya sampai kepada bulan yang ke-12. Oke, setelah seperti itu kita enter, kita ketik lagi else enter,
console log console log tidak ada bulan GS kurang 0 bulan titik koma enter pro proses exit dalam kurung 1 enter console log dalam kurung nama bulan GS bulan adalah S nama balas kurung titik koma. Oke, lalu kita Ctrl S, coba kita jalankan. Node exit JS, masukkan nomor bulan. Itu kita masukkan nomor 5, enter. Oke. Perintah switch. Selain menggunakan if block, pendirian juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal. Case nilai 1 aksi case nilai 2 aksi 2 break. Terusnya default aksi alternatif. Cara kerja printer switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melakukan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai kedua, maka aksi kedua akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default berikut ini. Contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita buat file baru, switch
JS. Enter. Itu readline sama dengan require readline change. Enter. Parse no bulan parse float readline question masukkan nomor bulan, kita enter. Switch nomor bulan, enter. Chase 1.2 nama bulan Januari titik koma break titik koma, enter. Kita buat seperti ini sampai pada bulan Desember. Setelah itu enter. Default titik koma break koma, enter. Lagi console log nama bulan G, adalah S nama bulan, adalah S dalam kurung nama bulan. Titik koma, enter. Di dalam perintah switch 1, aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Kita edit.
Konsul log dalam kurung triwulan 1 triwulan 1 titik koma break titik koma enter lagi, kita hapus. Saja enter case C9.2 konsul log triwulan 2 break titik koma enter angka 9 konsul log dalam kurung triwulan 3 break enter C11 enter C12 konsul log dalam kurung triwulan 3 break default titik 2 konsul log hapus ini, tidak ada bulan GS, tidak ada bulan GS.
nomor bulan koma enter proses exit. Enter. Perhatikan skrip di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan tercatat triwulan 2. Jika nomor bulan 7 atau 8 atau 9, maka dicetak triwulan 3. Jika nomor bulan 10 atau 11 atau 12, maka akan terserap atau mencetak triwulan 4. Jika tidak, maka tidak ada yang kesekian. Coba kita jalankan, kita simpan terlebih dahulu. Ctrl S. Mode switch JS error ya. Jika menggunakan if, maka sebagai berikut. Kita memodifikasinya lagi. Sudah betul. Di sini kita hapus ya. Enter. Kita ketik if dalam kurung bulan dengan bulan sama dengan 1 nomor bulan 2 nomor bulan lagi 3 enter. Konsol log triwulan 1 2. Begitu seterusnya sampai ke bulan yang ke-12 dan triwulan ke-4. Enter.
if bulan 4 November 5 5 bulan lagi 6 enter console log 3 bulan 3 bulan 2 enter sampai bulan 2 else console log yuk console log tidak ada bulan G. No bulan koma enter oke. Error perintah break adalah blok pemilihan yang dibuat menggunakan fungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian default. Mari kita modifikasi. Masukkan bilangan bulat per hari
Decline. Question. Masukkan nama hari. Masukkan nama hari. Enter. Switch. Hari. Kritik. Locate. Enter. Choose. Minggu. Choose. Sini. Titik koma. Hari. Setelah itu kita jalankan node switch switch 1 JS. Enter. Masukkan nama hari Kamis, maka dia akan muncul hari Kamis adalah hari ke-4. Oke, sekian dan terima kasih.